Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan perhitungan kimia, geometri kimia. Hanya saja untuk kali ini kita akan fokus pada pembahasan hukum dasar ilmu kimia. Jadi seperti yang sudah-sudah, kita sudah membahas terkait dengan perhitungan kimia, jadi geometri atau perhitungan kimia. Hanya saja untuk kali ini kita akan membahas pada hukum dasar kimia. Dan tentunya ini materi kelas 10 semester genap. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa geometri ini saya bagi menjadi 3 pembahasan utama, yaitu diantaranya mengenai pembahasan AR-AMR, tata nama, serta persamaan reaksi. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas hukum dasar ilmu kimia, dan yang ketiga adalah yang akan datang konsep mol dan implementasinya. Sekali lagi untuk kali ini kita akan membahas pada hukum dasar ilmu kimia. Namanya hukum, jadi ini sudah memiliki ketetapan yang tingkat kebenarannya sangat tinggi. Kalau dalam bahasa kita namakan sebagai sunatullah, hukum. Untuk ilmu kimia, kita nanti akan menggunakan beberapa hukum yang mendasari pada pengembangan ilmu-ilmu kimia yang lain. Artinya nanti konsep-konsep pengembangan kimia berikutnya itu tidak mungkin akan keluar dari hukum dasar ini. Apa hukum dasar ilmu kimia? Nanti kita hanya akan membahas 5 hukum dasar. Di antaranya adalah hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum Paul, hukum Dalton, atau hukum kelipatan perbandingan atau kelipatan berganda, dan hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume, serta hukum Avogadro. Kalau kita perhatikan nanti keempat hukum ini semua ahli sepakat menyebutnya sebagai hukum. Khusus yang terakhir yaitu hukum Avogadro, memang saya pisahkan ini penulisannya karena ada yang masih meragukan mengenai hukum Avogadro. Padahal kalau menurut saya yang sebetulnya tingkat kebenarannya belum tinggi, yang nanti akhirnya kita sebut dengan istilah hipotesis Avogadro, itu adalah jumlah molekulnya. Di 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Tetapi apa yang dikemukakan di dalam pernyataan ini, di dalam yang akan kita bahas nanti, ini sudah merupakan suatu hukum. Dan juga ini merupakan pengembangan dari hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Ini sebagai pengantar kita sebelum masuk ke pembahasan masing-masing hukum dasar ilmu kimia. Yang pertama, hukum dasar yang kita bahas adalah hukum kekekalan massa. Disebut juga dengan hukum Lavoisier. Sesuai ahli yang menemukan, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Orang Prancis ya, bacanya Lavoisier. Lavoisier melakukan suatu atau banyak penelitian, dan ini merupakan tokoh peletak dasar ilmu pengetahuan khususnya kimia, yaitu suatu pembakaran yang menghasilkan misalnya gas phlogiston. Sekarang kita sebut dengan gas asam arang kalau menurut biologi. Atau sekarang kalau menurut kimia yaitu gas CO2. Dalam melakukan berbagai suatu penelitian, akhirnya Lavoisier ini menemukan suatu keteraturan, yaitu dalam suatu reaksi kimia bahwa massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sudah reaksi, atau singkatnya massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, gitu aja. Jadi massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Jadi gambarannya begini. Ini kalau saya melakukan suatu penelitian ini, misalnya ini ditimbang ya, ini kelihatan ya angkanya 104,50.
Jadi 104 gram, 50 ini wadah beserta zat-zat yang ada di dalamnya. Awalnya zat ini warnanya ada dua cairan, yang satu warnanya kuning, yang satunya tak berwarna. Kalau ini dilakukan atau dicampurkan gitu, jadi ini sebelum direaksikan, setelah direaksikan gitu, maka pada reaksi itu akan terbentuk ini endapan warna coklat kemerahan. Jadi setelah ini tadi larutannya dituangkan ke dalam larutan yang tak berwarna tadi, berubah warnanya. Bahkan ini menghasilkan endapan. Meskipun menghasilkan endapan, kan kalau kita bayangkan padat itu mesti berat ya, tidak selalu. Ternyata timbangan atau beratnya itu tetap 104,50. Jadi meskipun ini warnanya kuning dan tak berwarna, ini ada coklat endapan, ternyata masanya tetap sama. Nah, ini yang ditemukan oleh Lavoisier. Sedangkan Lavoisier sendiri sebetulnya yang dilakukan adalah pada raksa. Jadi kalau suatu raksa direaksikan dengan oksigen begitu, ini raksa direaksikan dengan oksigen. Jadi dia menemukan kalau ini suatu raksa beratnya 530 dengan gram, kemudian dibakar. Nah, dibakar itu kan sebetulnya direaksikan gitu dengan oksigen. Nah, kalau dijumlahkan antara logam merkuri, hydronium, tadi saya menyebut ya, merkuri ya, hydronium, kemudian dengan oksigen 42,4 itu jumlahnya 572,4. Dan ternyata setelah ini ditampung menghasilkan suatu gas, gasnya ini apabila dihitung itu masanya ternyata sama, 572,4. Atau Anda pun juga bisa melakukan percobaan sendiri ya. Jadi misalnya aja ini ada CaCl2 dengan natrium sulfat. Ini masanya nggak kelihatan ya. Misalkan 300,23 gram. Jadi awalnya ini ada padatan atau larutan CaCl2. Kemudian ini ada juga larutan Na2SO4 di luar. Yang ini diletakkan di wadah kecil, tabung kecil. Kalau ini kemudian nanti kita goyang, kita tumpahkan begitu ya, artinya ini tertutup sehingga artinya tidak ada zat yang keluar sama sekali. Ternyata begitu kita timbang lagi, ini kan sudah bercampur. Ternyata ini kan terbentuk suatu senyawa yaitu CaSO4. Nah, ini akan timbul endapan di sini warnanya putih. Dan garam dapur NaCl. Ternyata masanya itu tetap sama yaitu 300,23 gram. Jadi artinya di situ terjadi kalau di dalam suatu sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ada satu fenomena mungkin sering kalian Anda jumpai ya, misalnya kita membakar sebungkah kayu. Ini Anda bayangkan saja. Misalnya saja saya punya kayu, balok kayu seberat 1 kg. Kemudian saya bakar. Apa hasilnya? Ya, minimal Anda bisa menyebutkan abu, arang, apalagi? Ada asap gitu ya. Sekarang menurut Anda, hasil-hasil reaksi yang berupa abu, arang, dan sebagainya tadi, apabila atau seandainya ditimbang, kira-kira kurang, lebih, atau sama dengan 1 kg. Tadi kayu yang saya bakar adalah 1 kg. Setelah dibakar hasilnya arang, abu, kemudian asap. Nah, hasil-hasil ini apabila ditimbang, kira-kira menurut Anda sama, kurang, atau lebih dari 1 kg? Ya, jadi sulit ya. Jadi kelihatannya kalau Anda hanya membayangkan hanya arang dan abunya, ya kelihatannya kurang gitu. Kurang dari 1 kg. Apakah ini nggak berlaku hukum kekekalan massa? Berlaku. Nah, mengapa itu kok
abu dan arangnya hanya kurang dari 1 kilogram? Karena kita tidak menampung gas-gas yang terlepas. Jadi seperti asap itu kan terlepas, akhirnya nggak Anda tampung. Kalau itu semuanya ditampung, baik uap air, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, maupun gas-gas lain yang ikut hasil pembakaran ditampung, maka masanya akan lebih dari 1 kilogram. Loh kok lebih? Iya, karena kayu 1 kilogram apabila dibakar, kata dibakar itu artinya direaksikan atau bereaksi dengan gas oksigen. Berarti kan sebetulnya yang bereaksi itu bukan arang, tapi arang dan oksigen. Jadi kalau kayu ini dibakar, sebetulnya itu ada kayu dan oksigen, akan menghasilkan arang atau abu dan gas ataupun asap. Sehingga masanya pun yaitu massa kayu ditambah oksigen, dan nanti apabila kita bandingkan dengan massa arang dan abu plus gas plus asap, itu nanti akan tetap massanya sama. Jadi karena Lavoisier menyebutkan bahwa dalam ruang tertutup itu berarti alam universal, di dalam alam semesta ini dianggap suatu ruangan tertutup. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, jadi misalnya 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Ya mudah aja. 23 bereaksi dengan berapa menjadi 58,5. Hanya gitu saja. Jadi pada dasarnya bahwa dalam hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa ini terjadi penjumlahan biasa begitu aja. 23 ditambah berapa sama dengan 58,5. Ya sudah. Gas klorinnya berarti sama dengan 35,5. Itu ya untuk hukum kekekalan massa. Jadi itu hanya penjumlahan biasa dan nanti akan ditunjang untuk konsep berikutnya yaitu hukum Paul. Sekarang kita akan membahas hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Paul. Tentu yang mengungkapkan adalah Joseph Louis Paul. Paul mencoba membandingkan bahwa zat, jadi kita kalau sedikit kembali ke materi SMP MTS, senyawa itu tersusun atas unsur-unsur, atau senyawa apabila diuraikan menghasilkan unsur-unsur penyusunnya. Nah, massa unsur-unsur penyusun ini ternyata selalu memiliki perbandingan yang tetap. Jadi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Bagaimana yang dimaksud atau yang dimaksud oleh Paul ini terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa? Jadi kalau misalnya aja saya memiliki suatu senyawa AXBY, AXBA ya, AXBA. Misalnya A nih, ini misalnya H2O, ini H, ini berarti A, 2-nya X, O-nya B, Y-nya ini angka 1, H2O, AXBA. Jadi secara umum, kalau kita memiliki suatu senyawa AXBY, maka perbandingan massa unsur A dibandingkan dengan massa unsur B itu sama dengan massa unsur A dan massa unsur B-nya. Artinya ini nanti kan selalu di bawah seperti itu. Bagaimana kalau selalu di bawah seperti itu? Kita ambil contoh begini. Ini misalnya kita punya air. Air itu tersusun atas hidrogen dan oksigen. Jadi reaksinya hidrogen dan oksigen. Bahwa setiap 1 gram hidrogen akan tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen. Dan akan menghasilkan 9 gram air. Jadi di sini perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi adalah 1 gram, ini 8 gram. Menghasilkan 9 gram. Seandainya H2O ini diuraikan lagi, dipecah. Kalau ini kan membentuk, kalau ini dipecah, ya akan menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogennya 1 gram, oksigennya juga 8 gram. Jadi seandainya kita itu mereaksikan 1 gram
hidrogen akan tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen, akan menghasilkan 9 gram air. Kalau 1,5 gram hidrogen akan tepat dengan 12 gram oksigen. 2 gram hidrogen akan tepat dengan 16 gram oksigen. 2,5 gram hidrogen akan tepat dengan 20 gram oksigen. Kalau Anda perhatikan ini, perbandingannya selalu 1:8. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi, 1 tambah 8 sama dengan 9. Itu selalu. Jadi misalnya aja, gini, supaya lebih jelasnya. Jadi antara hidrogen dan oksigen, misalnya, saya mereaksikan 1 gram hidrogen, dengan 8 gram oksigen, maka akan terbentuk 9 gram air. Itu tadi ya. Dan tidak ada yang sisa. Jadi semuanya bereaksi. Tetapi misalnya saja saya mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, maka yang terbentuk hanya 9 gram air. Bukan 2 tambah 8. Nggak mau. Hanya 9, tetapi ada sisa yaitu 1 gram hidrogen. Begitu pula sebaliknya, misalnya saja saya mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen, jadinya tidak 10, ya tetap 9. Artinya yang bereaksi itu sebetulnya ini tadi hanya 1 dan ini 8. Kalau yang ini 1, ini 8, sehingga tersisa 1 gram oksigen. Tapi kalau kita menyediakan 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen, maka akan tepat 18 gram oksigen. Saya sering membuat contoh begini. Ini definisi ya, ini hanya misal definisi. Saya punya definisi yang namanya becak. Menurut definisi saya ya, jangan Anda bayangkan becak yang ada di jalan-jalan, jangan. Definisi ikut saya. Becak itu tersusun atas 3 roda, 2 pedal, 1 sadel. Saya ulangi. Definisi saya, becak itu terdiri dari 1 sadel, 2 pedal, dan 3 roda. Artinya kalau saya punya 1 sadel, 2 pedal, dan 3 roda saya gabung, saya rangkai, maka menjadi 1 becak. Kalau 1 becak saya preteli, maka akan menghasilkan 3 roda, 2 pedal, dan 1 sadel. Tahu maksud saya ya? Jadi kalau saya punya 2 becak, saya preteli, maka akan menghasilkan 2 kali 1 sadel, 2 kali 2 pedal, berarti 4, dan 2 kali 3 roda, berarti 6. Tahu maksud saya? Nah, sekarang misalnya, saya punya 3 roda, kemudian 3 sadel, dan 2 pedal. Bisa bayangkan ya? 3 pedal, 3 sadel, 3 roda. Saya rangkai. Akan menghasilkan berapa roda? Akan menghasilkan berapa becak? Ya 1. Seberapa banyak saya memberikan sadel, kalau rodanya hanya 3, maka yang terpasang sadelnya hanya 1. Misalnya 10 sadel dengan 20 pedal dengan 3 roda. Menghasilkan berapa becak? Ya hanya 1 becak. Tetapi ada sisa 9 sadel dan 18 pedal. Jadi bagaimanapun yang namanya becak selalu tersusun atas 3 roda, 2 pedal, dan 1 sadel. Kalau tidak seperti itu, namanya bukan becak. Kalau becak, harus seperti itu. Demikian juga dalam suatu senyawa, misalnya air ini, selalu tersusun atas hidrogen dan oksigen. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen selalu 1:8. Kalau nggak 1:8, berarti ya bukan air. Kalau air, harus tersusun atas 1 hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 1:8. Itu ya, jadi ini kekhasan. Nggak bisa tidak. Karena ada hidrogen dan oksigen, tapi perbandingannya bukan 1:8, tapi 1:16. Oh, itu bukan air. Kalau air, hidrogen dan oksigen harus 1:8.
Meskipun kalau hidrogen oksigen 1:8 bukan selalu air ya, tapi kalau air pasti hidrogen dan oksigennya 1:8. Kalau tidak berarti bukan air. Ini hukum Pro. Jadi di dalam percobaan ini kalau Anda perhatikan ini, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen ini selalu 1:8. Untuk senyawa-senyawa yang lain ya tentunya tidak mesti seperti itu dan tidak pasti tidak seperti itu. Kalau hidrogen dan oksigen 1:8 tadi kan air. Kalau hidrogen oksigen 1:8 namanya hidrogen peroksida. Kalau penyusunnya bukan hidrogen dan oksigen, misalnya aluminium dan oksigen, berarti aluminium oksida. Perbandingannya 7:8 dan sebagainya. Jadi kalau kita jabarkan, apa yang dinyatakan oleh Pro, kalau Pro kan sudah sebenarnya berhenti seperti itu, tapi sekarang kan kita sudah banyak belajar pengembangan ilmu kimia yang lain. Dari mana sebetulnya perbandingan air tadi, hidrogen dan oksigennya 1:8? Jadi kalau kita secara umum memiliki senyawa ABY ini, sebetulnya perbandingan massa yang dibuat atau yang terbentuk tadi adalah perbandingan AR atom penyusunnya. Yang masing-masing tentunya dikalikan dengan jumlahnya. Jadi kalau tadi air misalnya air itu kan H dan O, hanya 2 dan O-nya 1. ARH itu 1, ARO itu 16. Berarti kan 2 kali 1. Berarti kan 2. Ini 1 kali 16, 16. Berarti kan 2/16. Berarti 1:8. Ini baru ditemukan setelah kita belajar ARMR. Tapi sebenarnya Pro sendiri saat itu tidak menghubungkan dengan AR dan MR. Tapi dia murni hasil penelitian perbandingan massa-massa yang ada. Selain kita dapat menentukan, jadi bagaimana kita menentukan AR/MR ini, menentukan perbandingan tadi hanya sebetulnya didasarkan pada AR atom penyusunnya gitu. Kita juga dapat menentukan, kalau misalnya dalam suatu senyawa itu kita ditanya berapa persentase A di dalam senyawa AEBA ini, ya X kali ARA dibagi dengan MR dari AEBA. Ini nanti juga kita bahas pada implementasi ya, tapi kita sudah mengenal mulai sekarang. Demikian juga nanti kalau kita misalnya mengetahui massa dari suatu senyawa, kita dapat menentukan massa dari salah satu unsur penyusun. Misalnya ini massa unsur B dalam senyawa AEBY. Maka Y kali ARB dibagi dengan MR dari AEBY dikalikan massa dari AEBY. Demikian juga kita dapat menentukan kadar suatu unsur atau banyaknya zat tersebut di dalam suatu campuran yang dikalikan dengan persentase. Contoh soal. Jadi ini saya berikan satu contoh lagi untuk hukum Pro. Jadi perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Yang ditanyakan berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Sekali lagi perbandingan massa dari suatu unsur penyusun itu adalah tetap. Tadi misalnya gini, saya itu punya, tadi becak tadi ya, saya punya 1 sadel. Berapa roda yang dibutuhkan? Karena hanya perbandingan 1:3 berarti roda yang dibutuhkan hanyalah 3. Kalau saya punya 5 sadel, berapa roda yang dibutuhkan? Ya 5 kali 3, berarti 15 roda. Sederhana mudah seperti itu. Jadi ini kalau karbon ini bereaksi dengan 24 gram oksigen, berapa nanti karbon yang dibutuhkan. Jadi cukup perbandingan massa karbon dibanding massa oksigen sama dengan 3:8. 3:8 dari mana ya perbandingan tadi? Maka cukup kita hitung berarti massa karbon sama dengan 3/8 kali massa oksigen sama dengan 9 gram. Begitu pula berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut, ya cukup kita masukkan persentasenya 3/11. Dan yang satunya nanti tentu 8/11 kali 100%, hasilnya 27,27 gram dan 72,73%. Persen ya, 27,27%. Ini untuk hukum gaya rusak. Soal yang kedua, ini ada berapa kadar. Jadi contoh yang kedua, berapa kadar dari
atom karbon dalam 50 gram CaCO3. Maka cara mencarinya ya cukup sederhana. Kita hitung saja massa C-nya. Berarti massa C-nya kan AR dari C dibagi dengan MR CaCO3. MR-nya kalau ini kita hitung nanti ketemu CaCO3 100. Berarti ARC-nya akan ketemu massa ARC-nya itu 12. Berarti 12 per 100 kali massanya dari CaCO3 kali 50. Maka kita akan mendapatkan yaitu 12 per 100 kali 50. Maka akan ketemu 6 gram. Nah, berapa persen 6 gram itu? Ya kadar C sama dengan massa C per massa CaCO3 kali 100%. Berarti kan sama dengan 6 per 50 kali 100%. Jadi ketemu 12%. Selesai itu hukum kedua, hukum Rowe. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Ada yang menyebut hukum kelipatan perbandingan. Kalau pada hukum Lavoisier dan hukum Rowe tadi, yang kita bahas adalah dalam satu senyawa, satu molekul. Kalau hukum Dalton, kita membandingkan salah satu jenis atom, salah satu jenis unsur yang terdapat pada beberapa senyawa. Perlu Anda ketahui apabila ada dua unsur bereaksi membentuk suatu molekul atau senyawa, dia tidak hanya akan membentuk satu jenis senyawa. Pernah kita bahas misalnya aja C dan O itu dapat membentuk CO2 dan CO3. S dan O itu dapat membentuk SO2 dan SO3. Maaf, tadi C dan O, CO dan CO2 ya. Misalnya lagi P dengan O dapat membentuk P2O3, P2O5, P dengan Cl, PCl3 dan PCl5 dan sebagainya. Itu yang dimaksud bahwa Dalton mengemukakan apabila ada dua unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan apabila salah satu unsur massanya dibuat tetap, maka perbandingan unsur yang kedua ini berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Artinya tidak ngawur begitu. Supaya kalimat ini sebagai bilangan bulat dan sederhana memang nggak mudah kita menerjemahkan. Ya, yang penting nanti kita dapatkan angka-angka yang mudah begitu aja. Jadi ini yang intinya, jika dua unsur membentuk lebih dari dua macam senyawa, dan salah satu unsur massanya dibuat sama, maka unsur yang kedua memiliki perbandingan yang mudah dan sederhana. Contoh, jadi ini yang saya sampaikan tadi, komposisi suatu senyawa itu apabila ada dua unsur, ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya S dengan O, SO2 dan SO3, H dan O, H2O dan H2O2, C dan O tadi saya sebutkan CO dan CO2. Bahkan kalau N dengan O kemarin kan sudah saya contohkan ada 5 jenis. N2O, NO, N2O3, N2O4 atau NO2 dan N2O5. Supaya lebih jelas kita coba salah satu contoh yang paling mudah misalnya antara karbon dan oksigen. Maka dapat membentuk senyawa yang pertama karbon monoksida dan karbon dioksida. Perbandingan massanya, ini misalnya aja yang pertama, karbon dengan oksigen 12:16. Yang kedua, 12:32 gram. Kalau ini dibuat sama, dan ini kebetulan sudah sama, gitu ya, 12 dan 12. Maka unsur yang kedua, 16:32 ini merupakan bilangan yang mudah dan sederhana. Itu yang dimaksud oleh Dalton. Jadi kalau ini dibuat sama, kebetulan contoh yang saya berikan sudah sama, 12 dan 12, maka ini 16:32. Jadi perbandingan unsur yang berbeda atau yang kedua itu adalah 16:32, yaitu 1:3. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan yang mudah dan sederhana atau bulat dan sederhana. Kan contoh lain. Jadi masih hukum Dalton ini, contoh lain misalnya begini. N dan O, ini pernah saya kemukakan ya. N dan O itu dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini yang saya contohkan hanya 5, N2O, NO, hanya 4 ya, NO, N2O3 dan N2O4, N2O5-nya tidak saya contohkan. Jadi jika massa unsur nitrogen
pada keempat contoh ini dibuat sama, berapakah perbandingan massa unsur oksigen? Ini pertanyaannya. Jadi berapa perbandingan massa unsur oksigen? Padahal yang saya contohkan di sini, antara massa nitrogen itu berbeda. Misalnya aja massa nitrogen 28, 14, 21, 35. Padahal tadi dalam yang dikemukakan oleh Dalton kan jika salah satu unsur itu sama, ini seharusnya nitrogen nanti adalah sama. Bagaimana nanti perbandingan massa untuk oksigen? Ini perbandingan massanya. Yang jelas bahwa pada N2O, ini kalau Anda perhatikan 28 banding 16. Ini kalau kita bagi berapa? Ini menjadi 14 bagi 12. Berarti 14 bagi 12, 7 banding 6. Sesuai dengan hukum Pro ya. Perbandingan N dan O di sini ini 14 dibanding 8. Berarti 7 banding 4. Gitu. 7 banding 4. Kalau ini berarti 7 banding 8. Dan seterusnya. Nah, karena kita ingin atau sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dalton, nitrogennya harus dibuat sama. Ya dibuat saja sama. Kalau Anda perhatikan angka 28, 14, 21, 35 itu KPK-nya. KPK, FPP atau KPK. Jadi angka ini bisa dibagi dengan angka berapa? Yang sama. Ya, angka 7. Jadi ini bisa dibagi angka 7 semua. Artinya 28 jadi 7. 28 bagi 7, 4 gitu ya. Jadi nanti begini. Senyawa pertama, perbandingan antara nitrogen dan oksigen 28 banding 16. Jadi berapa? 7 banding 4. Itu nggak boleh berubah, harus sesuai dengan hukum Pro 7 banding 4. Tetapi sekarang dipaksa 7. Nah, 28 dari 7 tadi bagi berapa? 4. Maka nanti dibagi 4 ya, 16 juga ikut dibagi 4. 16 bagi 4, 4. Nah, yang kedua, NO 14 jadi 7 bagi 2. Maka 16 bagi 2, 8. Yang ketiga, 21 bagi 7 bagi 3. Maka 36 bagi 3, 12. N24 35 bagi 7, 5. Maka 72 apabila dibagi 5 sama dengan 16. Benar tak? Salah ya? Maaf, ini ada kesalahan ini. Jadi nanti kalau kok 16 ya, ini ada kesalahan mungkin datanya. Jadi kalau 35 ini seharusnya kalau 5 ya. 8, 16. Ini 80 mestinya ini. Ini 80. Ini 80 berarti ini 16. Ini ada kesalahan ya. Saya ubah sekalian supaya tidak terjadi kesalahan. Yang ini 8. Jadi 80 dibagi 5 sama dengan 16. Jadi dengan begitu nanti kita akan mendapatkan perbandingan 4, 8, 12 dan 16. Jadi perbandingan O-nya sekali lagi 4, 8, 12, 16. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan itu sama dengan 1 banding 2 banding 3 dibanding 4. Jadi itu hukum Dalton. Ini satu contoh lagi. Gas sulit, gas klorin nanti bisa Anda ikuti. Dan gas oksigen dapat membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Komposisinya seperti ini. Nah, sekarang berapa perbandingan O-nya ya? Tinggal seperti tadi, kemudian nanti bagaimana rumus kimia yang terbentuk. Jadi penyelesaiannya kita menghitung, maka akan kita dapatkan kalau masanya ini satu-satu semua, ini perbanding massa oksigennya ini. Kalau massa oksigennya ini berarti kan perbandingannya ini. Kalau kita hitung perbandingan atau O-nya ini adalah 1 banding 4 banding 6 banding 7.
Jadi senyawa A memiliki rumus Cl2O, maka kalau ini 1467, maka rumus kimianya adalah Cl2O, Cl2O4, Cl2O6, dan Cl2O7. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume yang mengungkapkan yaitu Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac. Bahwa pada suatu suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bereaksi dengan dan volume yang dan hasil, jadi gas-gas hasil reaksi maupun gas-gas bereaksi, perbandingannya itu sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kata sekali lagi, bilangan bulat dan sederhana tidak mudah kita terjemahkan. Saya menekankan saja begini, bahwa di dalam satu reaksi, perbandingan volume gas itu nanti sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi dalam hal ini Gay-Lussac itu membandingkan volume-volume gas, volume-volume zat yang berwujud gas. Mesti kalau dalam satu reaksi sebetulnya suhu dan tekanannya mesti sama. Dia akan membandingkan bahwa perbandingan atau volume-volume gas ini memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Tapi kemudian dikembangkan bahwa bilangan bulat dan sederhana ini, apa yang diungkapkan oleh Gay-Lussac ini, tidak lain adalah sebanding dengan koefisien persamaan reaksi. Jadi ini hanya contoh saja, kalau misalnya ini antara gas oksigen dengan gas hidrogen menghasilkan uap air, kalau ini 1 liter, ini 2 liter, maka ini 2 liter. Nah ini dalam kimia nanti Anda juga harus mulai berpikir agak di luar, jadi behind obok ya. 1 tambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 4 sama dengan 4, 3 tambah 6 sama dengan 6. Jadi 1 liter bereaksi dengan 2 liter akan menghasilkan 2 liter. 3 liter bereaksi dengan 6 liter akan menghasilkan 6 liter. Karena ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Makanya ini saya kemukakan bahwa berdasarkan data yang ada, misalnya aja, ini antara hidrogen oksigen menghasilkan uap air, perbandingannya 2:1:2. Nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonia, ini 1:3:2. 1 tambah 3 sama dengan 2. Ya. Ini 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2. Ini 1 tambah 3, 2. Kalau yang bawahnya ini hidrogen dan klor, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan kalimat biasa. Yang paling bawah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi saat itu bahwa Gay-Lussac hanya menyebutkan merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Tetapi kemudian dikembangkan bahwa bilangan bulat dan sederhana itu sesuai dengan perbandingan koefisien persamaan reaksi. Jadi kalau misalnya saya memiliki suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, tapi ingat yang dapat, salah. Ini saya koreksi lagi nanti. Jadi ini mestinya gas ini. Ini mungkin saya salah menulisnya ya. Ini berupa gas. Jadi di dalam satu reaksi kita boleh membandingkan zat-zat yang berwujud gas. Jadi sekali lagi ini bukan AQ tapi gas ya. A gas plus B gas menghasilkan C. Gas plus D L. Kita boleh membandingkan volume gas A dibanding volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Demikian juga gas C ini juga boleh diperbandingkan. Tetapi D tidak boleh. Karena di sini wujudnya bukan gas. Yang boleh diperbandingkan hanya zat-zat yang berwujud gas. Jadi nanti secara umum bahwa volume gas ini sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga kalau akan mencari volume gas volume dari salah satu gas, maka cukup kita perbandingan koefisien yang ada dikalikan dengan koefisien yang diketahui. Jadi contoh soal begini. Perhatikan contoh soal ini. C4H8 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Sudah setara belum? Jadi ini harus disetarakan dulu. Jadi ini bisa apabila setara. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4, jadi ini 2,4, maka kita diminta menentukan berapa gas C4H8, gas O2, dan
gas H2O. Penyelesaiannya yang pertama menyetarakan. Jadi ini saya anggap bisa ya, koefisiennya 1, 6, 4, 4. Kalau ini 2,4 maka berapa gas-gas atau volume gas-gas yang lain? Jadi ingat bahwa volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikalikan volume yang diketahui. Sehingga kalau kita ingin menghitung volume dari C48 berarti kan 1 dibanding ini 1 dibanding 4 dikalikan 2,4 karena yang diketahui di sini kan CO2. Ini CO2, ini miliknya CO2, jadi angka 4 di bawah ini miliknya CO2. Angka 1 ini koefisiennya dari C48, 1/4 kali 2,4, 0,6. Demikian juga cara mencari gas O2-nya, berarti 6/4, sama dengan 3,6. Kemudian gas H2O, kebetulan koefisiennya sama, berarti juga sama. Yang terakhir, hukum Avogadro. Kalau tadi pada Gay-Lussac itu membandingkan volume gas-gas yang ada pada suatu persamaan reaksi, kalau Avogadro ini secara terbuka. Jadi membandingkan volume gas yang diukur pada kondisi tertentu. Artinya begini, misalnya saya berada pada ruangan yang sama saat ini, berada di kamar. Saya punya 2 gelas. Kalau 2 gelas itu saya isi 2 jenis gas yang berbeda, sama-sama penuhnya, tekanannya sama, berarti nggak saya tekan ya, berarti saya isi penuh, apa adanya saya masukkan begitu saja. Seandainya kita mampu menghitung jumlah partikelnya, maka jumlah partikel atau jumlah molekulnya adalah sama. Kalau pada gelas A berisi 1000, maka gelas kedua berisi 1000. Meskipun gelas A gas oksigen, gelas yang kedua misalnya gas hidrogen, gelas ketiga gas karbon dioksida misalnya, kalau gelasnya sama, kondisinya sama, maka isinya juga akan sama. Ini yang diumumkan oleh Avogadro. Sehingga kalau kita tuliskan jumlah partikel gas X dibandingkan dengan jumlah molekul gas Y, maka akan sama dengan volume gas X dibanding dengan volume gas Y. Kalau misalnya V itu kita lambangkan dengan P, N-nya mestinya N kecil ya, N banyaknya gas, maka nanti kita akan mendapatkan suatu hubungan. Misalnya aja NX per NY sama dengan PX per PY. Jumlah molekul X dibagi volume Y sama dengan volume X dibagi volume Y. Inisial X dan Y boleh diganti angka 1 dan 2. Terserah. Bahkan perbandingan ini boleh saja NX per VX sama dengan NY per VY. Boleh. VX per NX sama dengan VY per NY. Boleh. Jadi yang penting itu perbandingan. Nanti kalian secara matematis perkalian kan bisa. Kalian bolak-balik begitu ya. Jadi bisa V per N. Yang penting konsisten. Ini XY, ini XY. Kalau ini N dan V. Tapi kalau kiri kanan itu tidak sama, V per N, ini 1, ini D2. Kalau ini N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Jadi kalau kita kembangkan rumusnya itu banyak sekali. Kita menghitung jumlah partikel dari rumusan tadi kan kita kembangkan seperti ini. Dan itu sebetulnya juga tidak terlepas apa yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Jadi kalau apa yang dikemukakan oleh Avogadro itu diterapkan di dalam suatu persamaan reaksi, ya sama saja. Jadi jumlah molekul yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kali bedanya ini volume tadi. Karena perbandingan volume ini tadi kan volume dengan jumlah partikel kan sebanding. Sekali lagi, volume dengan jumlah partikel. Jadi kalau N1 per N2 itu sama dengan V1 per V2. Padahal di dalam Gay-Lussac V1 per V2 itu sama dengan koefisien gas 1 dibagi dengan koefisien gas 2. Sehingga jumlah molekul yang dicari ini kalau dibagi dengan jumlah molekul yang diketahui sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui. Kalau ini saya misalkan 1, N1 per N2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Kita bisa melihat contoh, misalnya begini, pada suhu tertentu seperti ini, ada 4 liter gas hidrogen diketahui memiliki 1,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah yang pertama jumlah molekul air. Jumlah molekul air.
jika volume uap air 16 liter. Yang kedua, jika gas hidrogen tersebut direaksikan dengan gas nitrogen menghasilkan gas amonia, berapakah jumlah molekul gas hidrogen yang dibutuhkan dan volume gas amonia yang dihasilkan. Penyelesaiannya yang pertama, ini perbandingan sederhana jumlah molekul H2O sama dengan volume H2O per volume H2 kali jumlah molekul. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan mendapatkan bahwa jumlah molekul H2O sama dengan 16/4 kali 1,5 kali 10 pangkat 22 sama dengan 6 kali 10 pangkat 22 molekul. Sedangkan yang kedua, yang B, kita harus tahu reaksinya dulu. Hidrogen apabila direaksikan dengan nitrogen akan menghasilkan NH3 dengan koefisien 312. Diketahui ini tadi kan 4 liter gas hidrogen, banyaknya molekul 1,5 kali 10 pangkat 22 molekul. Yang pertama, berapa atau yang ditanyakan berapa jumlah molekul dari N2, ya koefisien N2 per koefisien H2 kali jumlah molekulnya, berarti 1/3 kali 1,5 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 22. Kalau secara bilangan menurut angka penting, ini kalau perpangkatan itu eksponen, maka ini harus ada satu digit di depan koma, maka ini menjadi 5,0 kali 10 pangkat 21 molekul. Yang kedua, yaitu volume NH3, yaitu koefisien NH3 dibagi koefisien H2 kali volume H2. Berarti kan kita masukkan bilangannya, berarti kan sama dengan 2/3 kali 4. Sama dengan 8/3 sama dengan 6,67 liter. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai hukum dasar ilmu kimia. Semoga bisa bermanfaat. Silakan nanti setelah ini Anda bisa banyak berlatih terkait dengan hukum dasar ilmu kimia. Dan ini tetap nanti kita kembangkan berikutnya atau sebagai dasar untuk perhitungan-perhitungan berikutnya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.